Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa peserta KKN edisi 5. Apa suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Terima kasih. Kita ada 263 yang terdata sebagai peserta KKN edisi 5 ini yang akan dibimbing oleh 26 dosen pembimbing lapangan. Semua sudah dapat kelompoknya kan? Nah, bagi yang sudah mendapat kelompoknya, segera dibuat WA group untuk dan juga dimasukkan Bapak Ibu DPR-nya supaya memudahkan dalam koordinasi. Dan mohon juga disampaikan ke teman-temannya yang satu kelompok supaya dapat mengikuti pembekalan ini, sehingga pemahamannya nanti sama, dalam pelaksanaannya juga sudah tidak ada masalah karena semua sudah memahami bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:10, 10 menit sebagai persiapan dan menunggu teman-teman join dalam link Zoom ini. Saat ini kita akan memulai pembekalan KKN edisi 5 Fakultas Teknik Ubara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya secara online, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu DPR untuk KKN kali ini, yang boleh kami sebut di sini, yaitu Pak Fendi, Bu Novina, yang terlihat oleh kami di sini, dan beberapa dosen lain lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh mahasiswa peserta KKN kali ini. Dimohon dari setiap kelompok, ada 26 kelompok KKN, dimohon ada perwakilannya, sehingga masing-masing kelompok dapat memahami secara bersama-sama terkait dengan pelaksanaan KKN kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pembekalan, materi pembekalan yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Ismania. Mohon berkenan untuk memberikan materi pembekalan KKN ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Moderator sekaligus Wakil Dekan 3 Bapak Said, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, anak-anakku sekalian, para mahasiswa peserta KKN edisi 5 semester genap tahun akademik 2021-2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada hari ini kita dalam kondisi sehat dalam mengikuti acara pembekalan, program KKN yang kita laksanakan pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, KKN kali ini sudah beberapa kali kita lakukan ya dalam edisi COVID. Nah, tapi kali ini karena kita menuju pada pandemi to endemi, maka ada beberapa sedikit perubahan mengenai program KKN yang kita laksanakan kali ini. Bapak Ibu sekalian, semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik pada semester ini dengan kondisi yang prima. Kita walaupun nanti bukan edisi COVID-19, tapi tetap nanti pelaksanaan di lapangan juga dalam mengikuti prokes yang ada. Mungkin kita mulai saja. Sudah tampil. Lanjut. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini saya mulai dengan dasar pelaksanaan daripada program KKN semester genap 2021-2022. Yang pertama, mata kuliah KKN itu tercantum di dalam kurikulum, di dalam program studi tahun 2019, yang nanti pada tahun akademik 2022-2023 kita sudah berubah menjadi kurikulum MBKM. Jadi selama ini kita masih menggunakan kurikulum 2019. Kemudian yang kedua dasarnya itu adalah surat keputusan rektor yang tentang pelaksanaan atau penetapan nama mata kuliah dan juga pedoman pelaksanaan KKN, yaitu nomor Cap garis miring 024 garis miring 4 Romawi garis miring 2019 UBJ. Kemudian adanya surat edaran dari Kemendikbud tentang PTNT dan juga nota dinas dari Wakil Rektor 1 tentang PTNT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, nomor B garis miring ND 048 garis miring 3 Romawi garis miring 2022 garis 1. Nah, ini dasar pelaksanaan kita untuk semester genap 2021-2022. Lanjut. Nah, di dalam program KKN semester ini tadi sudah dinyatakan oleh moderator bahwa jumlah mahasiswa peserta KKN itu saat ini adalah 263 dibagi dalam 26 kelompok yang tentunya dibimbing oleh tiap kelompok ini dosen pembimbing lapangan atau DPL sejumlah 26 juga. Nah, di sini untuk lokasi KKN diharapkan ya karena kami sudah menentukan desa-desa mitra di Fakultas Teknik. Ya, desa-desa mitra untuk tiap prodi, maka kami berharap bahwa di daerah-daerah tersebutlah kita melakukan KKN, ya. Nah, tetapi bisa juga kalau memang ada kenyataan yang tidak bisa dilakukan, maka kita bisa lakukan di luar desa mitra fakultas. Lanjut. Nah, ini adalah desa-desa mitra yang sudah ditetapkan, yang sudah kita laporkan ke rektorat, ya, bahwa program studi teknik industri
dengan desa mitranya, yaitu di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kemudian teknik kimia di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Teknik lingkungan di Desa Muara Beting, Kecamatan Muara Gembong, ini juga masih di Kabupaten Bekasi. Dan teknik perminyakan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, ini bisa dipilih karena dalam satu kelompok itu mungkin beragam prodinya, bisa bermacam-macam, tetapi sebaiknya keempat desa mitra ini diisi oleh masing-masing 4 prodi. Jadi bisa masuk nanti ke depannya poin di dalam PKM, ya, khususnya dengan desa mitra. Kita coba kembangkan untuk MBKM ke depannya. Nah, ini semua masih di lokasi Kabupaten Bekasi semuanya. Lanjut. Oke, untuk program KKN kali ini, ya karena saat ini juga menuju pandemi itu endemi, yaitu berharap ya di sini, maka program-program yang diharapkan adalah program pemberdayaan, ya. Ini ada program pemberdayaan bidang hukum, pemberdayaan bidang pendidikan, bidang ekonomi. Nah, ini mungkin program pemberdayaan bidang sains dan teknologi ini bisa kita masuk di sini, walaupun tidak menutup kemungkinan 3 di atas ini kita bisa lakukan. Kemudian program pemberdayaan bidang kesehatan dan lingkungan, nah ini bisa untuk program-program pemberdayaan bidang kesehatan dan lingkungan. Mungkin bisa masuk nomor 4-5, tapi tidak menutup kemungkinan jika di dalamnya atau kelompoknya itu memiliki kemampuan, ya, di 3 program atau bidang yang di atas. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi ada 5 ya program pemberdayaan yang bisa kita lakukan. Lanjut. Nah, ini 3 unsur penting dalam KKN. Seperti kita ketahui bahwa baik mahasiswa maupun dosen maka harus meliputi Tridharma pendidikan atau Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 unsur ini juga diharapkan masuk di dalam program KKN ini, ya. Dimana kalau untuk bidang pendidikan, nah mahasiswa ini akan diperkenalkan langsung ke masyarakat, terjun langsung menyikapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini merupakan proses pembelajaran, ya, pembelajaran di lapangan, ya. Kemudian kalau untuk penelitian, maka di sini seperti kita ketahui bahwa mahasiswa, ya, di mana fakultas mengikutsertakan mahasiswa di dalam menelaah dan belajar melakukan penelitian secara baik dan benar. Kemudian secara tidak langsung mendorong dan mengajarkan mahasiswa ini untuk menelaah potensi dan juga merumuskan permasalahan yang terjadi demi memperoleh jalan keluar atau problem solving. Nah, ini kita ketahui bahwa mahasiswa kan nanti ke lapangan mereka yang mencari kira-kira apa yang akan diangkat di dalam usulan proposalnya. Di sini kan dilatih, ya, mahasiswa melihat satu permasalahan di lingkungan masyarakat di lokasi KKN. Nah, seperti kita ketahui bahwa KKN ini sebenarnya adalah bagian daripada pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dosen, ya. Nah, lewat program KKN ini mahasiswa akan mengaplikasikan ilmu yang selama ini dipelajari, kemudian ditransformasi ke masyarakat yang ditempati atau lokasi daripada KKN. Nah, diharapkan 3 unsur penting ini bisa masuk, ya, bisa masuk ke dalam program yang diusulkan di dalam proposal nanti program kerjanya. Lanjut. Nah, ini kita ketahui, mungkin saya coba
ulas lagi, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi DPL ya, saya refresh lagi bahwa manfaat program KKN ini pertama dalam mengasah kemampuan dalam mencari problem solving khususnya untuk mahasiswa. Jadi mohon para dosen DPL ini bisa melihat ya kemampuan dari mahasiswa dalam mencari permasalahan ya dan juga penyelesaian dari masalah yang ada di tempat lokasi KKN. Kemudian kita juga bisa belajar kerjasama ya. Kita lihat bahwa mahasiswa dalam bekerja sama bagaimana. Karena dari pengalaman saya juga bisa dilihat ya, misalnya dari kepala atau ketua daripada kelompok, nah ini harus orang yang bisa bekerja sama gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa anggota daripada kelompok ini yang bisa terlihat. Jadi ini juga salah satu unsur daripada penilaian. Unsur penilaian. Jadi mahasiswa juga harus belajar kerjasama. Nah, bagaimana kita lihat kerjasama dari masing-masing anggota dan kelompoknya. Jangan sampai hanya 1-2 orang aja yang bekerja dalam hal ini, misalnya dalam membuat laporan, dalam melakukan kegiatan. Nah, ini diharapkan semua kelompok turut serta di situ. Nah, kemudian melatih profesionalitas. Ya, tentunya kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa ini bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita latih juga di sini ya. Nah, di sini merupakan juga ajang untuk mengembangkan diri. Jadi mahasiswa yang mungkin bisa dalam berpresentasi dan mengemukakan pendapat atau misalnya dia bisa mengajar dan sebagainya misalnya, maka ini merupakan salah satu ajang untuk bisa tampil ya di masyarakat. Nah, kemudian tentunya yang kelima, ini adalah juga salah satu tujuan yang penting, yaitu melatih kepedulian sosial. Jadi bagaimana mahasiswa itu melihat sesuatu yang tidak berjalan ya, sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan kondisi yang seharusnya misalnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini juga penting ya dalam melatih kepedulian sosial. Nah, ini salah satu manfaat daripada program KKN. Lanjut. Nah, tujuannya adalah tentunya memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana di lapangan ya. Kemudian melatih berpikir kritis di sini ya. Dan juga diharapkan perguruan tinggi juga melahirkan lulusan kompeten dan berkompeten yang siap pakai. Betul kan kayak sama motor. Bisa, soal paling deh. Yang balon ini. Oke, lanjut. Yang ketiga tadi ya, melahirkan lulusan yang berkompeten siap pakai. Jadi kita bisa melihat nanti mahasiswa yang mungkin punya kemampuan ya, nah yang bisa terjun ke lapangan, nah tentu diharapkan setelah lulus juga dia sudah bisa berkecimpung di dalam masyarakat ya. Kemudian meningkatkan hubungan perguruan tinggi dengan Pemda. Nah, ini diharapkan, ini saya tekankan bahwa DPL itu dosen pembimbing lapangan, berarti dosennya itu harus juga ke lapangan ya. Jadi dosen itu yang harus bisa mengkomunikasikan antara fakultas atau dalam hal ini adalah Ubara Jaya dengan Pemda. Jadi bisa menggali ya atau menghubungkan ya, kira-kira mungkin kalau di awal barangkali yaitu perkenalan, kemudian menceritakan Ubara itu programnya apa aja, kemudian kira-kira bisa nggak menjalin kerjasama dengan Pemda yang kita datangi, khususnya di sini tingkat desa misalnya kan, atau tingkat kabupaten atau kecamatan ya.
Nah, ini tolong dibina dengan baik, terutama ujung tombak awalnya adalah dosen di sini di awal, ya, kemudian diikuti dengan mahasiswa. Jangan mahasiswanya dulu suruh maju, ya, kalau bisa dosen, atau toh kalau mahasiswa sudah ada komunikasi antara dosen dengan komunitas tempat. Ini diharapkan DPL ya bisa lebih jauh menggali potensi yang ada, ya, yang bisa kita lakukan di dalam, apalagi desa mitra ini, ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan atau kita bantu dalam hal ini dunia akademisi dengan masyarakat di desa. Kemudian yang kelima adalah mempercepat proses peningkatan kemampuan SDM. Ya, tentunya KKN ini bertujuan untuk juga melatih, ya, sehingga meningkatkan kemampuan daripada mahasiswa. Ini yang diharapkan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh program KKN yang mungkin nanti juga dicontohkan oleh Pak Bungaran, ada kali-kali ya Pak, mengenai contoh-contoh daripada program KKN, ya. Coba enggak nanti dulu. Ya, misalnya memberikan sosialisasi pemanfaatan sampah, mengajak masyarakat untuk menanam, ini mungkin di daerah pantai, ya kan, memberikan keterampilan kepada masyarakat, cara membuat ini dalam bidang ekonomi misalnya, ya. Nah, tetapi ini semua juga dilihat dari kondisi di lapangan, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi, tentunya pertama tadi dari hubungan dengan Pemda, kira-kira apa yang perlu dibantu, ya, yang dibantu di sini. Nah, itu yang mungkin digali. Nah, digali, atau mungkin dari masyarakat situ yang membutuhkan apa. Nah, itu yang mungkin bisa kita bantu. Ya, jadi banyak cara. Jadi bisa melalui daripada apa? Pemda atau desa, ya. Kira-kira apa yang bisa kami bantu, ya, atau mungkin dari mahasiswa yang punya informasi, kira-kira yang mana yang menjadi perhatian yang perlu kita lakukan program di sini, ya. Jadi banyak cara, ini salah satu contohnya, ya. Bisa sosialisasi, bisa pelatihan, bisa apa, langsung mengajak masyarakat untuk melakukan program tertentu. Lanjut. Mungkin kalau di Fakultas Teknik barangkali bisa sosialisasi mengenai apa, misalnya dulu kalau nggak salah ada Pak Andi Turseno, ya, kalau nggak salah, mengenai bagaimana mengantisipasi kebakaran gitu kan, K3-nya, ya, silakan nanti bisa lihat kondisi di lapangan kira-kira dibutuhkan apa. Lanjut. Nah, di sini sebetulnya saya ke depan berharap KKN ini kan ada dua bentuk, ya, ada KKN tematik yang terintegrasi di mana semua prodi bisa bergabung di situ, ya. Nah, ini bisa dengan apa namanya tema, misalnya KKNT integrasi keluarga sejahtera, misalnya pendataan dan pendampingan keluarga miskin, ya, pembenahan data kependudukan, pembenahan rumah sehat, pendampingan pusat kesejahteraan sosial, desa, dan juga yang lainnya. Jadi keluarga sejahtera ini mungkin dikaitkan dengan apa, tingkat kesejahteraan daripada masyarakat setempat. Apa yang perlu kita lakukan di situ untuk meningkatkan, ya. Nah, ini memang perlu program yang apa, berkelanjutan. Kemudian ada lagi KKNT di desa pendidikan, ya, pendampingan manajemen sekolah, pembentukan kelembagaan sekolah, membangun budaya belajar masyarakat, dan sebagainya. Kemudian KKNT integrasi desa hijau, ya, bisa, ya, perencanaan penghijauan, ya, pemeliharaan potensi air dan tanaman, pendidikan masyarakat yang sadar lingkungan, dan sebagainya. Kemudian ada KKNT desa digital, ya. Nah, di sini tentunya pelatihan IT bagi masyarakat, pembuatan aplikasi, dan sebagainya. Dan juga mungkin kalau bisa ditambahkan misalnya KKNT desa teknopreneur, bisa nggak itu Pak? Bisa saja, ya.
teknopreneur misalnya, di mana di situ setiap kegiatan yang tentunya produktivitasnya misalnya dilakukan dengan bantuan teknologi misalnya, ya, baik yang sederhana. Nah, ini nanti bisa ditambahkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk KKN tematik yang terintegrasi, di mana beberapa prodi yaitu bisa bergabung di sini. Kemudian ada KKNT keilmuan, ya. Lanjut. Ada KKNT keilmuan, ya. Jadi di sini desa KKNT keilmuan, misalnya desa wisata, desa pengembangan seni budaya lokal, ya. Di mana keilmuan di sini mungkin diambil dari satu sisi. Misalnya kalau teknik, misalnya teknologi, desa wisata di bagian mananya gitu kan. Nah, di sini kemudian desa pengembangan seni budaya lokal, pengembangan sekolah di desa, kewirausahaan, ya, kewirausahaan dan UKM, seperti juga KKNT keilmuan tangguh bencana, bagaimana menanggapi bencana yang ada. Mungkin kalau di Bekasi ini banyak bencana banjir, ya, misalnya satu tempat, maka bagaimana kita menanggulangi banjir itu misalnya, atau mencegah. Nah, ini bisa digunakan di situ, tapi dengan bantuan keilmuan kita di situ. Ya, bagiannya diambil sesuai dengan keilmuan. Oke, lanjut. Nah, ini jadwal pelaksanaan mungkin sudah dibagikan oleh Pak Bungaran, ya, mengenai kegiatan minggu pertama, yaitu pembekalan orientasi seperti saat ini, ya, konsolidasi program kerja KKN yang diusulkan, yaitu 23 sampai 28 Mei 2022. Kemudian minggu kedua pengerjaan proposal 30 Mei sampai 4 Juni. Dan ini pelaksanaannya, yaitu minggu ketiga sampai minggu kelima, pelaksanaan di lokasi KKN, yaitu mulai tanggal 6 sampai 26 Juni 2022. Kemudian ada UAS, kemudian dilanjut di minggu ke-7, yaitu finalisasi program dan perpisahan dengan pihak desa, penyerahan nilai KKN oleh DPL ke fakultas, yaitu 4 sampai 9 Juni. Nah, ini mohon diperhatikan untuk para mahasiswa dan juga DPL, ya, mengenai jadwal pelaksanaan ini. Nah, mungkin di minggu pertama ini masuk salah satunya adalah pertemuan dengan pihak desa, ya, masuk di dalam minggu atau di awal. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin untuk laporan pelaksanaan, ini sudah ada formatnya, ya. Pak Muar sudah ada mengenai ada pendahuluan, pelaksanaan, hasil pelaksanaannya bagaimana, kendala kegiatan KKN-nya, kemudian kalau bisa ada usulan perbaikan. Nah, ini untuk kedepannya, ya. Mungkin di lapangan seperti apa, kalau mungkin bisa dilanjutkan program-program yang berkelanjutan. Nah, ini bisa dimasukkan usulan perbaikan. Kemudian anggaran biaya, nah, kemudian tentu ada lampiran logbook, gambar, foto, dan lain-lain. Ini sesuai format yang mungkin sudah ada pedoman di fakultas. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang penting yang mungkin saya mau tambahkan di sini, ya. Di sini mungkin ke depan kita melakukan perencanaan KKN itu sudah di awal semester. Ya, jadi pembagian kelompok karena data mahasiswa ini sudah terangkum di awal semester, ya, mata kuliah KKN yang diambil oleh mahasiswa, jadi sudah bisa kita prediksi. Jadi di awal-awal ini sudah ada, karena ke depan ini kita kalau bisa KKN yang kita lakukan adalah KKN yang bersifat MBKM. Jadi kalau mengambil KKN bisa juga nanti diakui misalnya beberapa mata kuliah di situ, ya, program MBKM ke depan, karena nanti bisa dilakukan tidak hanya
dalam hitungan minggu, tapi bulan misalnya. Ya, bagaimana program itu dilakukan. Makanya kita punya tadi desa mitra. Ya, dari desa mitra ini kita coba lakukan MOU dan MOA. Nah, nanti itu dilakukan. Nanti penyetaraan atau konversi ke mata kuliah ini adalah dari prodi. Tapi ini masih dalam program penjajakan kita di desa itu, karena harus berkelanjutan dan juga menghasilkan sesuatu, ya. Jadi hasil dari pelaksanaan ini sudah terlihat jelas dan juga berkelanjutan. Jadi ini perencanaan ke depan untuk itu kita lakukan sudah di awal semester. Mahasiswa yang mengambil KKN itu sudah bisa kita harapkan melakukan KKN full misalnya di lapangan atau di lokasi KKN. Jadi tidak hanya, bisa juga mitra ini bisa berkembang, jadi tidak hanya di wilayah Bekasi. Jadi bisa saja KKN itu dilakukan di luar kota Bekasi. Ini yang pertama yang kita mau lakukan ke depannya. Jadi pelaksanaannya ini bisa lebih panjang, ya, dalam bentuk 2-3 bulan sampai 4 bulan. Ya. Jadi mahasiswa di lapangan seperti itu. Dan juga program bisa berkelanjutan dengan desa mitra sehingga bisa kita buat yang namanya program tadi, apakah desa digital, desa hijau, desa pendidikan. Nah, ini akan terlihat, ya. Tapi kalau misalnya cuma dalam bentuk 1 minggu 2 minggu, maka ini tidak terlihat dengan baik, kecuali dari satu kelompok berkelanjutan ke kelompok selanjutnya. Nah, ini bisa juga dilakukan, tetapi itu terlihatnya tidak pernah, istilahnya hasilnya tidak nampak secara konkret. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Dan kemudian untuk para DPL, di sini saya harapkan setiap DPL itu membuat program PKM di lokasi KKN, program pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 26 DPL, saya harapkan ada 26 program PKM. Dan di sini saya berharap DPL nanti diatur oleh Dekan 3 bahwa setiap lokasi ini, ya, nanti diisi oleh, atau program PKM itu diisi oleh semua dosen yang ada di Fakultas Teknik. Jadi jadi sekali dayung, ya, 2-3 pulau terlampaui. Ya, jadi semua dosen diharapkan nanti dimasukkan dalam program PKM yang di lokasi KKN ini, ya. Di 26. Jadi kita sudah punya ini 26 program PKM, ya. Jadi saya berharap para DPL ini sudah membuat atau mengajak dosen lain, ya, bagaimana untuk membuat program PKM di lokasi KKN ini. Ya, yang nanti mungkin ke depan bisa diajukan ke LPPNP, ya, atau membuat program PKM mandiri di sini. Silakan. Jadi tapi saya berharap ini wajib ini membuat program PKM. Ya, jadi sini saya udah di poin berikutnya bahwa semua dosen tetap fakultas itu wajib berkolaborasi dalam PKM dan diikutsertakan agar semua dosennya semester ini memiliki PKM. Nah, kemudian desa mitra ini kalau bisa juga diisi dengan PKM dan penelitian. Nah, ini mungkin DPL ada yang menjadi kaprodi, ya. Jadi saya berharap desa mitra yang sudah ditentukan oleh prodi itu juga diisi oleh PKM dan penelitian. Sehingga mohon para dosen dan juga kaprodi untuk bisa melihat hal ini, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di desa ataupun di tempat KKN ini. Nah, itu poin yang saya highlight, ya, supaya lebih di mana KKN ini tidak berjalan sendiri, tapi ada banyak unsur yang terlibat di sana dan banyak poin yang bisa kita ambil juga dari sana. Nah, setiap program PKM juga harus melibatkan mahasiswa.
ya tentunya mahasiswa yang ada di kelompoknya untuk bisa disebut. Ya. Mungkin dari saya itu saja dulu Pak Bungaran, untuk mungkin nanti bisa dilakukan diskusi dan selanjutnya. Terima kasih Ibu dan para mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah memberikan materi pembekalan pada KKN yang akan kita laksanakan. Ada beberapa poin penting tadi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama tadi adalah program KKN, kemudian unsur penting dalam KKN, dan diharapkan juga tadi DPR membuat pengabdian yang melibatkan dengan dosen dan mahasiswa. Terima kasih kepada Bu Dekan yang telah memberikan. Mohon izin untuk share materi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kali ini hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Dekan, tapi semua yang disampaikan Bu Dekan sebenarnya sudah cukup ya. Kali ini dasar tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan. Lanjut. Dasar pelaksanaan KKN kita ada ND dari Warek 1, karena pada saat itu kondisi pandemi, sehingga dikeluarkan nota dinas ini menyatakan terkait dengan pelaksanaan KKN, sehingga Fakultas Teknik dalam hal ini melakukan KKN yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi karena sekarang adalah pandemi, sehingga sudah bisa kita nanti hybrid atau mix antara luring dengan daring. Lanjut. Nah, tadi Bu Dekan juga sudah menyampaikan KKN ini adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang mengasah soft skill, kemitraan, dan kolaborasi lintas disiplin, karena kita nanti terdiri dari prodi yang ada di teknik, serta leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa, kemudian membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, manfaat bagi mahasiswa pertama, melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. Kemudian berkolaborasi, menyusun membuat rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kegiatan pembangunan desa, dan program strategis lainnya di desa bersama dengan DPR, pemerintah desa, dan penggerak swadaya masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. Nah, membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya serta berkolaborasi bersama dengan Pemda dan unsur masyarakat untuk membangun desa tersebut.
dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi keterampilannya di lapangan yang disukainya. Ruang lingkup pelaksanaan KKN ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, lokasi diharapkan di desa binaan UBJ dan juga berdasarkan rekomendasi pemerintah atau mitra. Kemudian orientasi kegiatan bersifat non-profit berupa pemberdayaan dan layanan masyarakat untuk menyebarluaskan, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kegiatan membangun desa dilakukan secara kelompok lintas disiplin. Slide. Nah, tadi Bu Dekan juga sudah menyampaikan, tadi KKN yang membangun desa ini ada desa keluarga sejahtera, ada desa pendidikan, ada desa hijau, ada desa digital. Ya, saya tidak perlu mengulang lagi. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan KKN ini, yang pertama ini perlu dicatat ya kepada seluruh mahasiswa dan juga Bapak Ibu DPR. Yang pertama adalah publikasi. Publikasi hasil capaian kegiatan program dalam bentuk cetak maupun video berupa film pendek misalnya, melalui media cetak dan elektronik, bisa melalui media sosial, YouTube, Facebook, dan Instagram. Yang kedua adalah artikel. Diharapkan dari pelaksanaan KKN dapat kita buat artikel ilmiah pengabdian melalui jurnal pengabdian nasional terakreditasi, dan Fakultas Teknik kebetulan punya jurnal pengabdian. Boleh kita masukkan di jurnal pengabdian Fakultas Teknik. Kemudian yang ketiga adalah laporan. Nanti setiap kelompok akan membuat laporan akhir KKN, kemudian melampirkan logbook dan juga foto-foto kegiatan, dan juga melampirkan proposal KKN yang merupakan hasil observasi, diskusi dengan pemerintah desa. Slide. Nah, jadwalnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan. Pada tanggal 23 sampai 28 Mei, yaitu minggu depan, kita sudah langsung terjun ke lapangan, orientasi, observasi, konsolidasi dengan pemerintah desa, sehingga kita mengetahui kebutuhan desa itu apa, dan apa yang bisa kita lakukan selama pelaksanaan KKN ini. Nah, setelah itu pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni, kita mengerjakan proposal. Ya, jadi diharapkan proposal itu nanti di WA di WA ke DPL, ya DPL nanti akan mengirimkan ke fakultas, sehingga dokumen pertama yaitu proposal. Setelah itu pada tanggal 6 sampai 26 Juni yaitu pelaksanaan KKN sesuai dengan yang tertulis dalam proposalnya. Kemudian kebetulan ada tanggal 27 Juni kita sudah UAS, kita mengikuti UAS dulu. Kemudian setelah UAS hari Seninnya tanggal 4 sampai 9 Juli kita finalisasi program, perpisahan dengan desa, kemudian DPL diharapkan menyerahkan nilai ke fakultas. Slide. Nah, ini contoh perencanaan program atau proposal. Ya, nanti bisa, ini contohnya saja, tanggal, bulannya, tahunnya, programnya apa, jenis kegiatannya apa, sasarannya, kemudian medianya, mitra kerjanya, terus dan sumber dana, kemudian keterangan. Ini adalah bentuk proposal yang kita harus buat sesuai dengan hasil observasi, orientasi, dan konsolidasi kita dengan pemerintah desa. Selanjutnya.
Nah, ini logbook atau jurnal harian ya. Ini seperti ini. Ini contohnya misalnya hari tanggal, kemudian kegiatannya, kemudian pelaksananya siapa, disebutkan namanya, ya, kemudian hasil kegiatannya apa, baru kendalanya apa, kemudian di akhir dokumennya berupa foto. Seperti ini nanti bentuknya setiap tanggal dalam pelaksanaan KKN. Dimulai dari tanggal 23 nanti. Ya, kalau misalnya diskusi pembuatan proposal itu difoto juga. Itu merupakan kegiatan, jadi itu ada dokumentasinya. Nah, kemudian form penilaian untuk Bapak Ibu DPR seperti ini kira-kira nanti bentuknya ke bawah. Ya, ini lokasi, desa, kecamatan, kabupaten, baru penilaian operasional, nomor, nama, NPM, fakultas, prodi, pra KKN, yaitu dari mulai tanggal 23 nanti pembuatan proposal, yaitu 10%, kemudian DPL memberikan nilai 35%, masyarakat memberikan nilai 35%, kemudian ada responsif 10%, dari laporan 10%, sehingga totalnya adalah 100%. Itu yang akan dikonversi menjadi nilai KKN nanti. Slide. Nah, ini dalam pelaksanaan KKN kita ada presensi yang harus ditandatangani, tidak boleh di checklist ya. Jadi ini setiap hari selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semua harus ditandatangani. Tanda tangan basah, tidak digital. Tanda tangan basah ya. Baik. Tadi Bu Dekan sudah menyampaikan nanti laporan akhir isinya seperti ini. Pertama, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan mitra yang terlibat. Bab kedua itu deskripsi kegiatan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan, waktu kegiatan, hasil kegiatan, sampingnya. Kemudian bab 3 penutup, keempat kesimpulan, saran, lampiran-lampiran, yaitu bukti aktivitas di media sosial, apakah di WhatsApp, Instagram, YouTube, Zoom, dan lain-lain. Kemudian bukti publikasi artikel ilmiah pengabdian nanti di media online, bisa berupa LOA, ya, letter of accept atau tanda terima bahwa jurnal kita sudah kita submit. Di samping itu nanti lampiran lain adalah foto-foto kegiatan dan surat tugas DPR pelaksanaan KKN ini. Slide. Nah, ini surat tugas nanti, ini contohnya surat tugas yang diberikan ke DPR. Nanti di dalamnya ada nama-nama mahasiswa kelompok dalam KKN, kelompok KKN tersebut. Kira-kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan, menambahi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dekan. Tibalah saatnya kita untuk diskusi tanya jawab, yang pada tanya jawab kali ini kita bisa bertanya untuk memperjelas sehingga semua memahami, mengerti, dan tinggal melaksanakan. Kami persilakan kepada seluruh mahasiswa dan juga Bapak Ibu DPR. Waktu kami persilakan. Silakan. Mungkin 3 penanya dulu ya. Silakan raise hand. Oke, Mas Dimas Fauzan Pratama. Silakan Mas. Ya, sebelumnya saya izin cek suara dulu Pak. Suara saya terdengaran ya? Terdengaran. Oke. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Dimas Fauzan Pratama dari Teknik Lingkungan angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Bungaran dan juga Bu Ismail yang telah menjelaskan mengenai mekanisme KKN untuk tahun ini gitu. Mau nanya Pak, yang pertama ini logbooknya nanti bakalan di-share kan ya ke masing-masing DPL ataupun mahasiswa? Mengenai semua hal yang berkaitan dengan penjelasan hari ini, apakah
akan di-share kembali ke mahasiswa dan juga DPL. Oke. Terus ada lagi? Ada. Ya. Lalu yang kedua mengenai desa mitra itu sendiri, kan tadi kan seperti yang sudah dipaparkan gitu, masing-masing prodi memiliki desa mitranya masing-masing ya, dan itu tersebar di seluruh wilayah Bekasi. Namun apabila ada mahasiswa ataupun kelompok yang nantinya masih kebingungan gitu untuk mencari lokasi KKN ini di luar desa mitra, apakah nantinya akan ada bimbingan tertentu atau khusus gitu dari fakultas mengenai lokasinya. Lalu yang ketiga, mengenai tadi kan kalau nggak salah di laporan KKN ya, itu kan selain ada format-formatnya, terus juga ada semacam logbook mengenai laporan KKN. Itu bentuknya seperti apa ya Pak? Dan apakah ada format ataupun contoh yang memang nantinya bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bisa diimprove nantinya dalam pembuatan laporan? Terus yang keempat, ya maaf ya Mas, sebelumnya ini agak banyak pertanyaan saya. Ya silakan. Ini saya mewakili teman-teman PL juga. Lalu untuk pelaksanaan KKN itu sendiri, kan untuk pelaksanaan kuliah di semester genap tahun akademik ini kan sudah mulai hybrid ya Pak ya. Beberapa ada yang udah online, ada yang udah offline, ada pun yang masih online. Nah, tadi kan di range waktu pelaksanaan KKN itu kan tercantum di tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Apakah untuk pelaksanaan itu dilaksanakan seluruhnya di tanggal tersebut, atau memang itu bisa disepakati lagi dari masing-masing kelompok, pelaksanaannya mau di tanggal berapa dan di tanggal berapa. Yang penting nantinya ada progres yang bisa dilaporkan ke fakultas. Itu. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Kami sudah catat pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Kemudian ada lagi pertanyaan lagi 3 orang. Halo Pak, selamat pagi Ya, Pak. silakan. Siapa? Zidni Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya Zidni dari Teknik Industri TD 6A2. Sebelumnya saya di sini untuk mewakili dari teman-teman saya juga. Di semester genap ini kan, semester 6 ini kita ada mata kuliah KKN ataupun magang. Ini misalkan program KKN yang kita sedang berjalan, lalu ada mahasiswa yang sedang melakukan magang juga, itu gimana ya Pak untuk kelanjutannya gitu Pak? Atau kita menyelesaikan magang dulu atau magangnya kita break dulu, kita melaksanakan KKN dulu atau gimana? Gitu Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Oke, terima kasih. 1 orang lagi. Silakan 1 orang lagi atau cukup 2 dulu. Oke, sementara kita. Pak, maaf, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin Ramadan dari Fakultas Industri TD6 C1. Kalau untuk mahasiswa yang kelas karyawan, gimana ya Pak untuk observasinya? Kalau kan kami yang karyawan Senin sampai Jumat kerja ya Pak. Untuk observasinya apa boleh di 1 minggu aja gitu Pak? Itu aja Mas. Ya mungkin itu aja dulu Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, untuk sementara 3 penanya dulu ya sesi pertama ini. Dari Mas Dimas Fauzan Pratama ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah mohon di-share materi pembekalan. Kemudian yang kedua, ada desa mitra, bisa enggak di luar desa mitra. Kemudian yang ketiga, format logbook. Dan yang keempat, nanti tanggal pelaksanaan, apakah bisa di luar tanggal yang sudah ditentukan.
itu dari Dimas Faujan Pratama. Untuk materi pembekalan nanti akan kami share melalui DPR, ya. Sebenarnya kami sudah share buku pedoman KKN beserta dengan lampiran-lampirannya kepada Bapak Ibu DPR. Nanti bisa diminta dari Bapak Ibu DPR. Hari ini nanti setelah pembekalan ini kami akan mengirimkan materi dari Bu Dekan dan juga materi dari saya. Kemudian desa mitra. Tadi Bu Dekan sudah menyampaikan masing-masing desa mitra setiap prodi. Diharapkan pelaksanaan KKN ini juga dilaksanakan di desa mitra tersebut. Tetapi jika ada hal lain atau desa lain yang dirasa perlu, itu boleh disepakati dengan kelompok dan juga DPR. Sehingga lokasi itu menjadi kesepakatan, bukan maunya hanya beberapa orang, tapi harus menjadi kesepakatan dari kelompok itu juga. Ya. Kemudian yang ketiga masalah logbook, tadi sudah saya sampaikan di materi formatnya bagaimana logbook itu, yang di ujung nanti ada foto dokumentasi. Kemudian yang keempat tanggal pelaksanaan, karena waktu yang sedemikian terbatas sehingga pelaksanaan KKN itu fix di tanggal yang ditentukan. Mohon semua menyesuaikan dengan tanggal yang ditentukan. Jika berbeda dari itu, nanti akhir pelaksanaannya jadi molor. Nanti terkait dengan input nilai itu menjadi masalah. Jadi kami harapkan di tanggal yang sudah ditentukan kita patuhi, kita ikuti supaya nanti pada saat input nilai para Bapak Ibu DPR dapat menginput nilainya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu jawaban saya dari pertanyaan Mas Dimas Faujan Pratama. Mungkin dari Bu Dekan ada tambahan. Ya, cukup. Kepada Mas Dimas gimana? Cukup? Sejauh ini cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Pertanyaan Jitni. Mas Jitni. Ya, KKN ini berada di semester yang sama dengan magang. Bagaimana kalau saat ini juga magang dilaksanakan? Nah, arahan dari kami, KKN dan magang ini diusahakan dilaksanakan sebisa mungkin dengan baik. Tentu mahasiswa sendiri yang akan mengaturnya, ya, di mana keduanya dapat berjalan dengan baik. Apakah misalnya magang dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ke desa, ya, join dengan kelompoknya, melakukan kegiatan atau diskusi dengan kelompok DPR-nya. Jadi artinya masing-masing mahasiswa mengatur waktunya untuk kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Kepada Mas Jimmy, kira-kira mungkin ada tambahan dari apa ya? Ada tambahan dari Bu Dekan? Silakan Bu. Ya, kalau mau tanya ini magangnya, kalau magang di MSIB itu mungkin salah satunya bisa diakui nilai KKN. Nah, ini mungkin perlu diperjelas magangnya ini magang reguler atau magang yang dari dikti. Kalau dari dikti itu nanti kan diakui sekitar 20 SKS ya. Maksimal 20 SKS. Nah, tapi di sini salah satunya yang diakui adalah KKN. Jadi bisa tidak ikut dalam KKN karena di situ sudah masuk nilai KKN nanti untuk konversi nilainya. Ya, jadi mungkin diperjelas dulu KKN yang magang reguler atau magang yang
mengikuti dari program DIPI atau MSIB. Jadi kalau masuk dalam MSIB mungkin KKN ini masuk dalam apa namanya KRS saja, tetapi tidak perlu diikuti bisa, ya, karena nanti konversinya salah satunya adalah pengakuan untuk KKN. Itu mungkin jawaban dari saya. Jadi diperjelas dulu magangnya. Tadi kalau magang reguler apa yang disarankan oleh Pak Bungaran tadi. Tapi kalau magangnya MSIB itu tidak ikut tidak apa-apa karena nanti nilai sudah masuk dari konversi, salah satunya dalam mata kuliah KKN. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Jimmy. Baik Pak, untuk magang reguler dan magang MSIB itu Pak, saya juga kurang paham tuh mengenai magang MSIB. Penjabaran dari magang MSIB-nya itu apa ya Pak? Jadi penjelasan lebih rincinya gitu. Mohon maaf, kami kurang paham. Ya, mungkin Pak Bungaran. Ya, untuk magang reguler itu kan SKS-nya 3 ya. Jadi itu mahasiswa yang mahasiswa atau prodi yang mengarahkan ke perusahaan mana gitu ya. Nah, itu nanti masuk SKS-nya adalah 3 SKS sesuai dengan kurikulum. Nah, tapi kalau MSIB itu adalah magang studi independen bersertifikat, itu dikeluarkan oleh DIPI. Ini masuk dalam program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk program MBKM ini memang penjurunya itu adalah DIPI. Jadi di sana berkegiatan selama 3-4 bulan, ya, dibiayai oleh DIPI, kemudian perusahaannya ditunjuk juga oleh DIPI, melamar, dan kita sudah ada sekitar 6 mahasiswa yang mendapat MSIB ini. Karena itu harus mendaftar, ya harus mendaftar dan dites. Kalau diterima, maka dia akan magang di tempat yang dituju. Nah, ini untuk program yang MSIB ini dia karena dia tidak di kampus, jadi dia magang 3-4 bulan itu di lokasi magang yang sudah ditentukan oleh DIPI. Nah, jadi program MSIB ini, jadi dia nanti akan dikonversi sejumlah atau maksimal itu 20 SKS. Ya, 20 SKS diakui. Jadi semester ini dia tidak mengambil atau mengambil mata kuliah, nanti dikonversi di situ. Jadi tidak mengikuti mata kuliah secara reguler, dia fokus di magang di sana. Nah, nanti diakui maksimal sekitar 20 SKS, nah itu nanti prodi yang mengkonversi. Nah, salah satu konversinya mata kuliah yang diakui adalah KKN. Nah, itu masuk dalam pengakuan di dalam konversi mata kuliah. Mungkin itu seperti itu, Zidni. Baik Ibu. Bisa. Makanya saya berharap mahasiswa nanti mungkin informasi ke teman-teman ya di bawah adik-adiknya juga kalau ada program dari DIPI bisa ikut serta gitu. Jadi nanti kalian di luar ya, jadi berkegiatan di luar kampus, tapi di kampus sudah diakui mata kuliahnya. Apa saja yang sudah jadi tidak mengikuti mata kuliah secara reguler, tapi sudah diakui mata kuliah itu. Sudah ada nilainya. Mungkin itu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Berarti poin pentingnya untuk yang mengambil magang reguler itu kita harus lebih pintar untuk mengatur waktunya untuk mengikuti KKN gitu. Iya, nanti diatur dengan kelompoknya saja. Oke Ibu, baik Bu. Ya Ibu dan Bapak. Ya, terima kasih kepada Bu Dekan dan juga ke Mas Jimmy. Selanjutnya pertanyaan dari Karunia Satu, bagaimana untuk karyawan dalam pelaksanaan observasi. Nah, untuk itu jadi nanti Mas yang kerja karyawan itu dapat menyesuaikan ya, dapat menyesuaikan untuk pelaksanaan observasinya. Kalau memang ketemu dengan pihak desa biasanya itu di hari kerja, maka mahasiswa karyawan kalau memang masih bisa izin silakan izin, tapi kalau nggak bisa ya berarti diwakili oleh kelompok yang tidak kerja. Seperti itu Mas.
Tapi nanti disampaikan kepada pemerintah desa bahwa jumlah anggota kelompok KKN ini ada 10, sehingga nanti pemerintah desa sudah mengetahui dan hari ini berhalangan karena sedang bekerja. Mungkin seperti itu, Mas Karunia Sarul. Oke. Kita buka sesi pertanyaan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Mas Karunia. Pertanyaan sesi kedua, silakan raise atau langsung bicara, silakan. Silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Siapa ya? Ya, saya Hilwana dari kelas TD6B1. Saya mau bertanya ya Pak ya, itu kan ada satu desa mitra yang dituju ya Pak ya, Ya. dari Kaprodi. Nah, masing-masing prodi, nah itu bisa diisi sampai berapa kelompok ya Pak ya? Apa cuma satu kelompok aja, apa gimana gitu? Oke. Ya. Baca, Mbak. Udah sih Pak, gitu aja. Oke, Kasih, Pak. Pertanyaan lain? Silakan. Ada lagi? Halo, Pak. Mohon maaf Pak, izin bertanya lagi. Oh ya, Mas Jimmy, ya. Ya Pak, tadi ada perwakilan dari teman saya juga yang bertanya. Jadi misalkan kita magang itu udah lakukan di semester ini ya Pak, lalu selanjutnya kita mengikuti KKN. Untuk laporan magang itu bisa kita betul nggak Pak untuk melakukan sidangnya juga? Jadi setelah magang atau mungkin di semester ganjil selanjutnya atau gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih Pak sebelumnya. Sidang magang maksudnya? Iya Pak, sidang KP, lab praktik. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Assalamualaikum Pak. Saya boleh sedikit nambahin Pak dari yang terkait magang reguler. Saya Ildan Repial Razi, sebelumnya dari Teknik Perminyakan. Silakan. Ya Pak, dari yang tadi magang itu Pak, maksudnya kan kita itu ada magang reguler ya Pak dari semester genap ini. Nah, semisalnya magangnya itu di luar kota Pak, masa iya kita harus tetap datang gitu ke lokasi Pak? Maksudnya ya kita kan tahu gitu Pak, kita sama-sama penting KKN dan KP gitu. Nah itu caranya gimana Pak maksudnya? Apakah kita bisa izin untuk KKN ataukah kita harus tetap datang gitu Pak ke KKN itu? Terima kasih. Oke, Mas Ildan, KKN di magang di mana? Saya rencananya kan saya sudah ini apa ya? Saya sudah apply di Palembang Pak. Nah kabar terbarunya itu sekitaran minggu ini Pak. Kalau semisalnya saya benar keterima di sana, itu gimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah ada 3. Bu Deni tadi mau bicara, silakan Bu. Maaf Ibu. Boleh Pak sedikit, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Ibu Ismania sama Pak Bungaran. Saya sedikit pertanyaan tadi, karena telat tadi masuk ya agak susah. Apakah desa mitra itu kita pilih sendiri Pak? Atau ditentukan dari fakultas? Oke. Itu aja, Bu. Yang pertama, Ya. kan misalnya kan desa mitranya kan sudah ada gitu. Jadi ditentukan nggak dosennya itu siapa aja di sana atau seperti kemarin kita cari sendiri lokasi KKN-nya, baru nanti kita putuskan bersama gitu. Baru yang kedua Pak, saya mendengarkan paparan Ibu Is mengenai ke depan kan KKN itu menjadi PKM ya. MBKM. PKM ya. Sebenarnya sih baik juga Pak gitu. Jadi sekalian bermanfaat buat dosen dua-duanya gitu. Kalau bisa Bu usul kalau di satu tempat itu kalau bisa jangan satu dosen aja gitu. Kalau nanti jadi PKM, kalau bisa 2 dosen gitu satu tempat gitu. Jadi kita bisa kerjasama gitu. Baru selanjutnya saya perhatikan di beberapa semester ini kan
agak numpuk soalnya kan KKN, baru KP sama nanti apalagi nanti semester depan kan mulai dari awal semester gitu. Mungkin masukan sedikit, KKN ini mungkin bisa dibikin setiap semester, Bu, gitu. Jadi mahasiswa saya agak kesulitan juga mengajar di semester ini. Mahasiswa itu banyak yang lebih cenderung ke kerja praktek gitu. Jadi kuliah mereka terganggu di kelas gitu. Alasannya, saya nggak bisa masuk, saya ada kerja praktek gitu. Jadi mungkin supaya mata kuliah ini kan agak mahasiswa masih ada mata kuliah wajib, ada KKN, ada praktikum, ada kerja praktek ini bertiga gitu. Gimana Ibu kalau usul misalnya KKN itu dibuat per semester gitu. Jadi nggak genap aja gitu dibuat. Jadi mahasiswa bisa memilih di semester berapa dia bisa mengambil gitu. Itu aja Bu masukan dari saya. Oke, terima kasih Bu Deni. Yang pertama tadi dari Mbak Ilwana, desa mitra itu diisi berapa kelompok? Ya, Mbak Ilwana, itu nanti kita dapat tanyakan ke desa mitra tersebut. Ya, biasanya dari satu desa itu bisa 2 sampai 3 kelompok KKN ya. Itu boleh nanti berkoordinasi langsung di sana nanti ya. Tapi 2-3 kelompok ya. Kemudian pada Mas Jitni, sidang KP itu nanti sesuai dengan yang dijadwalkan oleh prodi. Ya, jadi nanti menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh prodi. Itu ya Mas Jitni ya. Kemudian Mas Ildan, magang di luar kota ya. Untuk magang di luar kota ini nanti saya mohon bantuan Bu Dekan. Saya tidak Bu Dekan nanti yang akan mengambil keputusan dalam hal ini. Kemudian dari Bu Deni untuk desa mitra yang sudah ditentukan oleh prodi diusahakan pelaksanaan KKN ini juga di desa mitra tersebut ada gitu. Jangan nanti di desa mitra kita sendiri nggak ada, tapi kita langsung pilih desa yang lain. Nah, tetapi kalau ternyata desa mitra itu sudah penuh, ya mau tidak mau kita harus cari desa seperti KKN sebelumnya. Jadi kesepakatan antara mahasiswa dan DPR. Itu Bu ya. Kemudian PKM tadi pengabdian kepada masyarakat sesuai arahan dari Bu Dekan. Nanti tadi Bu Dekan juga sudah menugaskan saya untuk membagi semua dosen tetap yang ada di Fakultas Teknik sebanyak 60 dosen akan saya bagi menjadi 20 kelompok untuk pengabdian ini nanti. Sehingga semua dosen terlibat dalam pengabdian selama pelaksanaan KKN ini. Kita berharap ini dapat berjalan dengan baik. Nanti pengumumannya akan saya share juga di grup akademik. Kemudian yang ketiga, ada usulan dari Bu Deni untuk KKN supaya dilaksanakan setiap semester. Ini mungkin juga Bu Dekan nanti akan memberikan penjelasan. Itu kami mohon bantuan Bu Dekan untuk menjawab. Pertama adalah dari Mas Ildan, masalah magang di luar kota di Palembang, bagaimana dengan pelaksanaan KKN. Ya, terima kasih Pak Bunda. Ini tadi mahasiswa teknik perminyakan siapa tadi? Ildan. Oh Ildan. Ya. Ya Ildan, untuk program kerja praktek maupun magang ini kan memang agak sulit ya kita dapati. Jadi memang sebaiknya prioritasnya adalah magang atau kerja praktek. Di mana magang dan kerja praktek dan KKN ini memang dibutuhkan kehadiran. Ya. Jadi kehadiran daripada mahasiswa itu
lapangan ya. Karena apa? Karena memang di sini kan tujuannya adalah untuk mendapatkan soft skill mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak terjun ke lapangan, maka itu tidak bisa kita jadikan apa namanya, artinya mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman itu. Tadi salah satu tujuannya adalah mendapatkan pengalaman ya. Nah, jadi kalau dia tidak hadir di lapangan, maka memang sulit kita apa namanya izinkan ya. Jadi tetapi kalau untuk apa namanya kegiatan magang ataupun KP ini kan memang tidak semudah ya, tidak semudah dalam mendapatkan tempat kerja praktek atau magang. Jadi kalau saya sarankan kalau memang nanti diterima yaitu fokus di magang saja dulu ya, karena ke depan ini nanti kamu bisa misalnya setelah magang ya bisa mendapatkan apa namanya atau mengikuti program MPKM di mana salah satunya KKN bisa diakui di situ ya, atau bisa mengikuti program KKN selanjutnya. Nah, nanti dari Bu Deni kalau nggak salah KKN itu kan memang semester kemarin kita lakukan juga, setiap semester kita lakukan, jadi bisa diambil di semester berikutnya. Nah, tahun depan itu memang atau semester depan atau tahun akademik yang akan datang ini sudah diberlakukan kurikulum MBKM 2022. Ya, jadi di situ ada beberapa program kegiatan yang bisa diambil oleh mahasiswa sehingga salah satunya adalah KKN ini bisa diambil. Ya, jadi nanti ada beberapa kegiatan yang memang apa namanya untuk kurikulum yang baru ya. Nah, jadi untuk saudara Ildam, jadi kalau saya sarankan kalau tidak bisa mengikuti KKN, nanti kalau diterima ya memang sebaiknya diambil yang magang saja dulu karena kesempatan itu tidak datang 2 kali kadang-kadang ya. Jadi itu saran saya karena kedua program ini memang butuh kehadiran ya, karena di sini diharapkan mahasiswa itu mendapatkan soft skill itu ya, jadi mendapatkan pengalaman bagaimana di lapangan ya. Jadi saran saya mengikuti magang di kalau memang nanti insya Allah diterima, mudah-mudahan diterima, karena itu lebih penting ya pengalamannya, nanti KKN bisa ambil di semester berikutnya. Mungkin itu saja Pak Bumaran. Ya, terima kasih kepada Bu Dekan. Kita buka, masih ada waktu ya. Bu Dekan ada jadwal lain ya. Mungkin 1-2 penanya lagi mungkin. Kalau masih ada, silakan. Pak, saya boleh nanya lagi, Pak? Oh, masih ada, silakan. Ya, Pak. Tadi kan memang kita harus fokus ke magang dulu ya, Pak ya. Ya. Nah, otomatis kan nilai KKN di semester ini kita 0, Pak. Maksudnya nggak ada nilainya, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, tadi sebagaimana penjelasan dari Ibu Dekan, karena kebetulan kedua KKN dan KP juga mengharapkan kehadiran secara fisik, ya mau tidak mau harus, apalagi kalau keluar kota seperti itu mau tidak mau harus pilih salah satu, atau melakukan kegiatan MPKM nanti yang KKN ini menjadi konversi mata kuliahnya. Itu di semester yang akan datang. Paling itu solusi yang bisa ditawarkan. Karena kebetulan memang KKN membutuhkan kehadiran, kemudian KP juga membutuhkan kehadiran. Kalau dua-duanya, apalagi kalau di luar kota, kalau di dalam kota, sekitar Bekasi, masih mungkin ya, Sabtu Minggu bisa dijangkau. Ya, atau pulang kerja masih bisa. Tapi kalau di luar kota, ya resikonya memang seperti itu, Mas Hildan. Gimana Mas Hildan? Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Kalau dia bisa Sabtu Minggu. Tapi Jumat Palembang. Palembang. Oke, silakan Muhammad Bagas.
Silakan, ada lagi? Dari dosen. Mungkin dari Bapak Ibu dosen. Silakan Bapak Ibu. Dari Bu Roberta, dari Pak Mahli, Pak Ibnu ada. Pak Ibnu. Oke, kalau tidak ada lagi, ya terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu DPR yang berkenan mengikuti pembekalan ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti pembekalan ini. Bagi teman-teman mahasiswa yang masih tidak bisa hadir pada acara pembekalan ini, mohon di-share nanti ke mereka, supaya mereka juga dapat memahami bersama dengan kita, sehingga pada saat pelaksanaan KKN nanti tidak ada kendala yang bermakna. Semoga pelaksanaan KKN kita di edisi 5 ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian, sebelum kami tutup, mohon semua mengisi presensi. Link presensi sudah di-share di kolom chat, ya. Mohon mengisi presensi sebagai bukti pelaksanaan pembekalan ini. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah sudah acara pembekalan KKN reguler edisi 5 Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.